Mari kita ketahui juga ya bahwa pergerakan harga emas ini sempat menembus 2.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya sebelum akhirnya kembali terkoreksi begitu ya. Tidak sedikit yang menyebutkan ini koreksi teknikal saja begitu, tapi di satu sisi kita ketahui bahwa sentimennya juga cukup mix untuk pergerakan harga emas sendiri. Seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini, Pak Herwin? Ya, Bu Iva, saya melihat memang ada beberapa faktor ya yang menyebabkan tren harga emas mungkin cenderung menguat. Betul sempat ada koreksi, namun kalau kita lihat Mbak Iva, dari akhir tahun lalu ya, 30 Desember 2022 tuh harga harga emas itu masih ada di level 1.813 dolar per ounce ya. Sementara sekarang sudah di hampir di 1.990 dolar per ounce. Artinya sudah ada peningkatan lebih dari 10% dalam 4 bulan terakhir. Jadi banyak dengan adanya ketidakpastian ekonomi, keberlanjutan perang Rusia dan Ukraina, juga resesi bank-bank di Amerika. Ini juga saya melihat orang mulai mencari investasi yang super aman atau investment safe haven, Bu Iva. Nah ini yang menyebabkan permintaan akan emas akan terus meningkat dan berdampak terhadap peningkatan harga emas. Juga seperti yang Bu Iva ketahui juga ya, nanti Mas Ahmad Zudi juga mungkin bisa menambahkan, itu kan baru-baru ini juga mulai marak banyak negara-negara yang melakukan de-dolarisasi. Jadi banyak yang negara-negara itu mulai move away lah, mulai mendiversifikasikan reserve currency-nya atau mata uang cadangan devisanya dari dolar ke mata uang negara mereka masing-masing. Nah, tentunya untuk memperkuat mata uang negara masing-masing, negara-negara ini mulai banyak membeli emas, Bu Iva, demi membackup ya atau mensupport penguatan mata uang negara masing-masing. Otomatis dengan adanya peningkatan permintaan akan emas, harga emas juga akan meningkat ke depan. Demikian, Bu Iva. Oke, baik. Menarik tadi kita berbicara terkait dengan de-dolarisasi, mungkin kita akan membahas lebih lanjut, tapi sebelumnya saya akan ke Pak Zudi terlebih dahulu, begitu Anda melihatnya seperti apa untuk pergerakan harga emas saat ini, karena memang sedikit lagi begitu bahkan bisa menyentuh kembali ke level psikologisnya 2.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya, begitu saat ini real time-nya di 1.999,5. Seperti apa Pak Zudi? Ya, sebenarnya nggak jauh berbeda ya Mbak sama yang sudah Pak Herwin bilang. Kita melihat saat ini tuh market masih volatile, apalagi dari pasar instrumen keuangan. Kita melihat adanya bank runs di beberapa bank, walaupun bukan bank besar ya di Amerika Serikat, dan memang harga emas ini kan menjadi safe haven dan juga last resort ketika nggak ada lagi atau instrumen-instrumen investasi lain itu menjadi kurang menarik gitu. Seperti kita tahuin kan pasar komoditas sudah kembali ke titik sebelum pandemi, harga sudah mulai banyak yang terkoreksi, termasuk komoditas-komoditas lain seperti selain emas, seperti batu bara, minyak dan segala macamnya. Lalu juga yang terakhir ini kan memang yang tadi saya bilang pasar uang di Amerika Serikat itu juga mulai bermasalah karena ternyata ketika banyak investor yang pada akhirnya ragu dengan salah satu sektor tertentu, let's say misalkan salah satu sektor startup dan segala macam, akhirnya bisa juga nih terjadi yang namanya bank run. Banyak nasabah-nasabah yang pada akhirnya keluar dari bank yang spesifik melayani satu sektor tertentu, dan pada akhirnya investor tersebut mencari instrumen investasi lain. Dan di tengah psikologis yang bisa dibilang sangat volatile ini, emas menjadi salah satu pilihan yang sangat baik, dan pada akhirnya harga emas seperti yang kita bisa lihat sekarang kan sudah mulai terangkat lagi nih, kembali ke atas 2.000 per troy ounce. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa memungkiri kalau misalnya kita lihat secara historisnya kan memang ada faktor fundamental emas juga yang dalam 5 tahun terakhir ini terus meningkat. Tapi volatilitas harga saat ini sangat disebabkan oleh faktor-faktor yang ekonomi global yang terjadi saat ini. Oke, baik Pak Zudi, tapi seberapa optimis begitu Anda melihatnya bahwa pergerakan harga emas masih bisa terus melaju dengan kencang tadi dengan sejumlah sentimen, diantaranya tadi sempat disebut juga dedolarisasi, kemudian di satu sisi juga terkait dengan kondisi perbankan di Amerika Serikat yang hingga saat ini juga masih menjadi perhatian begitu ya, artinya juga gonjang-ganjing mungkin masih belum selesai begitu, sehingga meningkatkan kewaspadaan dari para investor dan lebih membuat para investor ini mencari aset safe haven begitu ya. Seberapa besar kondisi yang ada saat ini bisa membuat pergerakan atau laju harga emas masih bisa terus melaju kencang, Pak Zudi?
Ya, kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sekarang sih, sebenarnya fundamental dari harga emas sendiri itu kan terus meningkat. Dan ya kita bisa expect kalau misalkan harga emas secara rata-rata untuk tahun 2023 itu pasti akan lebih besar dibanding harga rata-rata tahun 2022. Tapi seberapa besarnya ini yang ditentukan oleh seberapa besar volatilitas yang terjadi pada tahun 2023. Benar yang kita bisa lihat saat ini ada dedolarisasi. Contohnya misalkan banyak negara yang seperti China dan beberapa negara allies-nya China juga menjadikan mata uang mereka bisa bisa diperdagangkan tanpa harus convert dulu ke USD, dan proses dedolarisasi ini membutuhkan cadangan emas yang banyak hingga pada akhirnya nanti ketika ada salah satu mata uang yang crash bisa dialihkan lagi ke emas. Ya, ini menjadi salah satu sentimen positif untuk harga emas. Tapi di sisi lain kalau misalkan kita refer ke bank runs yang terjadi saat ini kan berbeda ya sama yang terjadi di tahun 2008 yang global financial crisis. Di global financial crisis itu harga impact dari krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat itu berdampak lebih struktural. Jadi harga emas itu melonjak dan jangka waktunya sangat panjang. Tapi kan sekarang ini bukan struktural. Jadi walaupun ini akan berdampak ke harga emas, tapi saya rasa tidak akan meningkatkan sebegitu tinggi. Tapi memang peningkatan yang akan terjadi akan terbatas, walaupun tetap meningkat sih pada intinya, seperti itu. Tetap meningkat, tetapi mungkin masih akan terbatas begitu ya Pak Zudi ya. Dari Pak Herwin sendiri seperti apa? Setujukah terkait dengan hal ini? Begitu di satu sisi juga tadi Anda juga menyebutkan begitu ya, sentimen utamanya masih dari dedolarisasi. Sebetulnya seberapa kuat begitu ya isu atau sentimen dedolarisasi ini berpengaruh kepada dolar dan juga berpengaruh kepada pergerakan harga emas tentunya Pak Herwin? Ya, Bu Iva, tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Mas Ahmad Zudi ya. Jadi saya melihat itu memang ada direct impact dengan tren de-dolarisasi ini dengan tren peningkatan ataupun penurunan harga jual emas. Contohnya ini kita melihat nih Bu Iva ya, memang ini kan sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa transaksi global ini didominasi oleh mata uang US dollar. Artinya kebijakan ekonomi apapun yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika, yaitu the Fed, akan berdampak terhadap perekonomian global. Nah, banyak negara ini kita lihat mulai berusaha untuk tidak terlalu bergantung pada mata uang US dollar. Seperti yang kita ketahui, contohnya yang pertama, banyak negara-negara yang sudah bersatu dalam liga yang disebut BRICS itu ya, ada Brazil, ada Rusia, ada Afrika Selatan, ada India, yang mereka rencananya bersama-sama akan menggodok kemungkinan penerbitan mata uang baru. Nah, tentunya untuk melakukan ini mata uang baru tersebut harus kuat. Nah, seperti yang disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Zudi tadi, maka perlu di-backup dengan produk emas. Maka tentunya pembelian atau permintaan akan emas di pasar dunia juga akan meningkat. Nah, ini akan berdampak terhadap kenaikan harga jual emas. Yang kedua, contohnya malah sudah terjadi, Bu Iva, di beberapa negara ya, seperti China, itu pembelian minyak mentah dari Arab Saudi atau pembelian LNG dari United Arab Emirates, itu sudah dilakukan dengan mata uang yuan, tidak lagi dengan mata uang US dollar. Maka orang bilangnya sekarang petro yuan, bukan petrodolar ya. Nah, ini yang menyebabkan juga jadi tentunya untuk memperkuat yuan, China juga terus mengkoleksi emas untuk membackup mata uang yuannya. Artinya permintaan emas juga akan meningkat, harga emas juga akan meningkat. Belum lagi tadi beberapa bank sentral di negara-negara lain seperti Qatar, Turki, Singapura yang mulai mendiversifikasikan reserve currency-nya atau mata uang cadangan devisanya dari dolar ke mata uang negara masing-masing. Otomatis mereka perlu memperkuat mata uang negara masing-masing dengan membackup-nya dengan produk emas juga. Maka mereka mulai mengkoleksi emas, membeli emas, yang mana permintaan emas dunia akan meningkat, dan dampaknya harga jual emas juga akan meningkat. Jadi memang ke depannya, saya melihat mata uang US dollar tetap akan kuat. Tadi seperti yang dibilang Mas Zudi, betul. Ini tidak sesuatu yang instan ya, tetap akan kuat. Namun mungkin popularitasnya tidak terlalu besar seperti dahulu, karena memang tidak pasti mata uang baru ini bisa menggantikan dolar dalam perdagangan dunia, karena diperlukan infrastruktur yang kompleks dan terstruktur ya. Namun memang popularitasnya akan mulai tergerus oleh mata uang negara lain.